الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian kitab karya Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan salat, masih tentang sifat salat Nabi yang dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita tepat pada bab kaifas sujud, bagaimana cara sujud, dan juga nanti dzikir tentang sujud. Ketika sujud apa saja zikirnya. Langsung Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dia mengatakan, wa uhibbu an yabtadi at-takbir qa'iman. Dan saya suka kalau seseorang yang mau sujud dimulai dengan takbir. Ketika dari berdiri posisinya dia sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ya, dari mulai berdiri untuk mau sujud dia bertakbir. Wa yanhattu makanahu sajidan. Dan beliau turun untuk sujud. Thumma yakunu awwalu ma yad'u 'ala al-ardi minhu rukbatayhi. Dan ini pendapat Imam Syafi'i. Pertama yang dia letakkan di atas lantai atau bumi ini adalah kedua lutut. Ya, jadi Imam Syafi'i beliau berpendapat kita sujud dengan meletakkan dua lutut duluan. Nah, ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Wa'il bin Hujur. Ini dalilnya, dan ini sudah sering kita ulang tentang sujud ini, di mana di dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Wa'il bin Hujur, di situ Nabi SAW mengatakan, idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Kalau kalian sujud maka janganlah sujud seperti onta, seperti turunnya onta. Fala yabruku kama yabrukul ba'ir. Falyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Maka hendaklah dia letakkan lututnya baru tangannya. Nah, itu riwayat Wa'il bin Hujur. Dan ini yang kami ikuti juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah ta'ala. Thumma yadayhi, lalu tangan. Thumma wajhah, baru wajah. Wa in wada'a wajhahu qabla yadayhi aw yadayhi qabla rukbatayhi karihtu. Dan kalau dia meletakkan wajahnya duluan baru tangannya, aku tidak suka. Atau dia letakkan tangannya duluan baru lututnya, aku juga tidak suka. Gimana kalau wajah duluan sebelum tangan dan lutut, ya? Gawat itu. Itu kayak orang disuruh berlutut tapi kepala duluan, dipaksa gitu ya.
thumma yadayhi thumma wajhahu wala i'adata wala sujuda sahwin alaihi. Dan kalau misalnya dia letakkan wajahnya duluan, maksudnya dahi duluan baru tangan, atau tangan duluan baru lutut, aku benci tapi tidak diulang sholatnya. Tidak ada sujud sahwi, tidak ada juga sujud sahwi. Wa yasjudu ala sab'in, dan dia disuruh untuk sujud di atas 7 anggota badan. Wa yasjudu ala sab'in, dia sujud di atas 7 anggota badan. Anggota sujudnya ya. Wajhi, wajahnya, maksudnya dahi sama hidung. Wajahnya di sini maksudnya dahi sama hidung. Wa kaffaihi, dan 2 telapaknya. Wa rukbataihi, 2 lututnya. Wa suduri qadamaihi, dan kedua kakinya, tapi bukan ujungnya, tapi dalamannya, bawah telapaknya. Dalilnya adalah riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasjuda minhu ala sab'in, bahwasanya Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Abbas untuk sujud di atas 7 anggota. Yadaihi, 2 telapak tangan, wa rukbataihi, 2 lutut, wa atrafi asabi'i qadamaihi, dan jari-jari kedua kaki, wa jabhatihi, dan dahinya. Wa naha an yakfita sya'ra wa thiyab, dan Nabi melarang untuk membenarkan atau menggeser atau mengumpulkan rambutnya atau pakaiannya sebelum sujud. Misalnya dia kumpul bajunya atau sarungnya, diangkat misalnya, baru kemudian dia lipat misalnya lututnya, dia lipatkan ke kainnya, ke lututnya, bajunya diangkat untuk menghindari misalnya kotor, debu atau tanah ya, sehingga dia melipat bajunya atau melipat mengumpulkan dan merapikan rambutnya. Saya mau sujud lalu dia begini. Naha an yakfita sya'ar wa thiyab, tidak perlu. Ini kalau orang yang rambutnya lurus dan panjang. Kalau rambut keriting aman, ya. Kalau keriting aman, tidak usah tersinggung. Ana juga keriting soalnya ya. Qala Sufyan, gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, wazadana fihi Ibnu Tawus. Mohon maaf, bukan Sufyan Ats-Tsauri tapi Sufyan bin Uyainah. Wazadana fihi Ibnu Tawus, dan juga ada penjelasan dari Imam Tawus. Fawadha'a yadahu ala jabhatihi thumma amarraha ala anfihi, yaitu meletakkan dahinya kemudian melewatkan hidungnya. Hidungnya juga kena, hatta balagha tarafa anfihi, sampai ujung hidungnya. Wa kana abi yu'iddu hadha wahidan, sujud dengan hidung dan dahi itu dianggap satu, maksudnya dengan jabah dahi ini, semua ini satu paket. Jadi satu paket. Nanti akan penjelasan beliau, cuman dahi hidung tidak, atau hidung doang dahi tidak. Ya, bagaimana itu? Ya, hidung doang dahi tidak. Itu kalau hidungnya kuat. Tidak kuat, bengkok, bahaya. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang lain, bahwasanya Abdullah bin Abbas juga mengatakan anna nabiyya amara an yasjuda minhu ala sab'in wa naha an yakfita sya'rahu aw thiyabahu. Nabi memerintahkan dia untuk sujud di atas 7 anggota badan dan melarang untuk mengumpulkan rambut dan pakaiannya. Ya. Hadis riwayat yang lain juga bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan idza sajada, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda idza sajada al-'abdu sajada
ma'ahu sab'atu arab. Apabila salah seorang hamba sujud, maka sujudlah 7 anggota badan. Wajuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Wajahnya, kedua telapaknya, 2 lututnya, dan 2 kakinya. Kedua telapak kakinya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa kamalu fardhis sujud wa sunnati an yasjuda ala jabhati wa anfi wa rahataihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Dan sujud yang sempurna yang merupakan kewajiban dan juga sudah masuk di dalam sunnahnya adalah dia sujud di atas dahi, hidung, wa rahataihi rukbataihi, wa rahataihi 2 telapak dan 2 lutut, wa qadamaihi dan juga 2 telapak kaki. Maksudnya di bawah ini, ujung jarinya itu masuk di bawahnya, ini termasuk telapak. Wa in sajada ala jabhatihi duna anfihi, tapi kalau dia sujud di atas jabhah, dahi doang, tidak hidung, hidung tidak kena, cuma dahi doang, karihtu dzalik, aku tidak suka, aku benci itu. Karihtu dzalika lahu wa ajza'u, tapi sah, salatnya sah. Li'anna al-jabha mawdi'us sujud. Kenapa aku benci? Karena dahi merupakan anggota sujud yang paling ditekankan. Jadi cuman dibenci saja, tidak dibatalkan, tidak dianggap batal. Kemudian dalil, ada sebuah riwayat dari Rifa'ah bin Rafi' bin Malik. Beliau mengatakan anna Rasulullah amara rajulan idza sajada an yumakkina wajhahu minal ard hatta tatma'inna mafasiluhu. Kalau seseorang sujud, Nabi memerintahkan kalau seseorang sujud agar benar-benar dimutkinkan, dimantapkan wajahnya ke bumi. Benar wajahnya itu benar-benar nempel ke bumi. Hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai seluruh tulang-tulangnya, sendi-sendinya itu tenang. Sampai tenang semuanya. Artinya ketika dia sujud sudah tenang betul, baru bisa bangkit. Thumma yukabbiru fayarfa'u ra'sahu, lalu kemudian dia bertakbir untuk mengangkat kepalanya. Wa yukabbiru fayastawi qa'idan, ya, sambil bertakbir, fayastawi qa'idan, sampai duduk tenang dan rata, lurus. Yuthni qadamaihi hatta yuqima sulbahu, dia menancapkan 2 kakinya, hatta yuqima sulbahu, sampai dia meluruskan tulang punggungnya. Wa yakhirra sajidan hatta yumakkina wajhahu bil ard, lalu kemudian dia sujud lagi sampai wajahnya benar-benar nempel dengan bumi. Wa tatma'inna mafasiluhu, sampai tulang-tulangnya juga kembali pada tempatnya, kembali pada sendi-sendinya, pada posisinya. Fa idza lam yasna' hadza ahadukum lam tatimma salatuhu, jika seseorang tidak melakukan hal ini maka salatnya tidak sah. Mohon maaf, tidak sah. Lam tatimma, tidak sempurna. Mohon maaf, tidak sempurna. Lam tatimma salatuhu, yaitu tidak sempurna salatnya. Ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan walau sajada ala ba'di jabhatihi, kalau seandainya seseorang sujud sebagian dahinya saja, sebagian, enggak semua, mungkin ada luka di kanan, sebelah kanan sini ada luka, atau sebelah kirinya, ini dahi ya, ini termasuk sudah dahi. Jadi kalau sudah kena sebagian, nih sebagian, duna jami'iha, tidak semua, karihtu dzalika, ya, dan memang kita sujud maksudnya tidak semua dahi ini harus nempel, karena ada orang dahi cuman dia tajam ke begini, enggak mungkin semua ya. Jadi artinya dia sudah bisa meletakkan dahinya.
Artinya sebagian ini sedikit saja yang tersentuh ke bumi. Aku benci, kata beliau. Karihtu dzalika lahu wa lam yakun alaihi i'adah, tapi tidak disuruh ulang solatnya. Li'annahu sajidun ala jabhatihi, karena tetap walaupun cuman sedikit dianggap telah sujud di atas dahinya. Dia sudah dianggap sujud. Walau sajada ala anfihi duna jabhatihi lam yajuz atau lam yujizi. Dan kalau dia sujud dengan hidungnya bukan dengan dahinya, maka tidak boleh. Kalau dia sujud dengan hidungnya, tidak dengan dahinya, tidak boleh. Ini tidak sah. Li'annal jabha mawdi'us sujudi, karena yang sebenarnya tempat untuk atau anggota sujud itu yang 7 adalah dahi. Wa inna ma sajada wallahu alam 'alal anf liittisalihi biha wa muqarabatihi limasawiha. Ya, karena jabha, karena dahi ini merupakan tempat sujud dan dia disuruh sujud, wallahu alam, dia disuruh sujud dengan hidungnya itu karena ada hubungannya dengan dahi. Jadi kalau dia letakkan dahi pasti tersentuh apa? Hidung. Karena ada hubungannya dekat. Ya, langsung satu jalur begitu rata. Apalagi orang Arab hidungnya mancung ke depan. Nah, kalau kita mancung ke belakang tidak masalah ya. Apalagi orang Arab dia langsung hidungnya langsung sedangkan dengan mudah sekali tersentuh tanah atau lantai. Kemudian walau sajada ala khaddihi au ala sudghihi lam yajzihi as-sujud. Dan kalau dia sujud di atas pipinya, pakai pipi, ya, sujud begini, atau sodrihi, sodri itu ini, ya, bagian ini, atau pokoknya area samping-samping ini pokoknya bukan dahi, mungkin pakai ini kah, atau pipinya ini, atau sampingnya ini di sini, ya. Kata Imam Syafi'i tidak boleh, tidak sah, sujudnya tidak sah. Li'annal jabha mawdi'us sujud, lagi-lagi karena dahi adalah tempat sujud atau anggota sujud. Walau sajada ala ra'sihi wa lam yumissa syai'an min jabhatihi al-ardha lam yujzihi sujud. Dan kalau dia sujud dengan kepalanya tapi dahinya tidak kena, tidak dianggap sujud. Ya. Ini bagi orang yang normal, sehat. Dia normal sehat, sujud dengan kepala pokoknya, tapi tidak kena dahi ini. Wa in sajada ala ra'sihi famassa syai'an min jabhatihi al-ardh ajza'a as-sujud insyaallah taala. Dia sujud misalnya dengan di sini misalnya. Ini tidak kena ini, karena dahi ini di depan sini. Ya. Kalau sini misalnya kepala ini, saking semangatnya itu badannya sampai gini, jadi ini yang kena, ini tidak sah. Tapi kalau misalnya dia sujud agak turun sedikit sampai sedikit dahinya kena, maka itu sah. Ya. Walau sajada ala jabhatihi wa dunaha thawbun. Dan kalau dia sujud dengan jabha, dengan dahinya, tapi di area dahinya itu ada pakaian, pakai surban atau pakai imamah simal. Pokoknya ada kain yang menghalangi. Wadunaha thawbun aw ghairuhu lam yujzihi sujud illa an yakuna jarihan fayakunu dzalika udhran.
dia pakai kain atau apa saja yang menghalangi dahinya, semuanya tidak sah. Ya, tidak sah. Kecuali kalau dahinya luka, kemudian dipakai perban, dibungkus gips, macam-macam gitu yang serupa dengannya. Itu baru boleh. Ini makanya kita ini bicara yang sehat, orang sehat. Kalau tidak sehat, ya orang sakit kayak seperti dahinya luka, habis tabrakan kemudian harus diperban, maka tidak ada masalah dia sujud di atas itu, di atas kain itu. Walau sajada 'alaiha wa 'alaiha thawbun mutakharriqun famasa syai'an min jabhatihi 'ala al-ardi ajza'ahu dhalik. Dan kalau seandainya dia sujud dengan dahinya, tapi dahinya ini dibungkus dengan kain yang ada sobek-sobekannya, ada bolongannya, sehingga ada sedikit dahinya yang sentuh bumi, maka dikatakan sah. Ya, sedikit yang menyentuh lantai bumi sah. Li'annahu sajidun wa syai'un min jabhatihi 'alal ard. Karena dia sujud, sementara sesuatu yang ada di dahinya itu, ya yang sedikit yang terbuka itu telah menyentuh bumi, ya, telah menyentuh bumi, sudah terkena, jadi tidak ada masalah. Kalau pakai sejadah, yang kita bahas itu adalah yang ada di badan kita, bukan yang ada di bawah. Dia pakai alas, pakai sejadah atau karpet, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu di sini. Yang dibahas itu kalau yang ada di kepala. Pakai sejadah tidak ada masalah, pakai alas, tapi sejadah usahakan jangan terlalu norak, jangan gambar-gambar yang terlalu mencolok sehingga mengganggu khusyuk kita. Karena kita sholat pasti akan menghadap tempat sujud. Kemudian wa uhibbu an yubashira rahatayhi al-ardha fil bardi wal har. Dia pindah sekarang. Ini sujud selesai dengan dahi. Ini pembahasan tentang dahi selesai. Kalau sekarang tangan. Dan aku suka jika kedua telapak tangannya itu langsung menyentuh bumi. Di musim dingin maupun musim panas. Di musim dingin maupun musim panas. Kenapa dibahas itu? Karena kalau di musim dingin pakai sarung tangan, atau musim panas pakai sarung tangan supaya aman. Kata beliau, lebih aku sukai kalau tidak pakai apa-apa, jadi kosongan gitu, tangannya kosong, langsung menyentuh bumi atau lantai. Fa in lam yaf'al wa satarahuma min harrin aw bardin wa sajada 'alaihima fala yadata 'alaihi wala sujuda sahwi. Dan kalau seandainya dia bungkus tangannya karena panas atau dingin, dan dia sujud dengan kedua tangannya itu, maka tidak diulang sholatnya dan tidak ada sujud sahwi. Kenapa cuma bagian susah ini dahi saja yang dibahas begitu ketat? Ya, harus dahinya langsung yang menyentuh ke lantai, ke bumi ini. Kalau ada penghalang tidak boleh. Ya, karena ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa kalau seseorang sujud dan di dahinya itu ada debu, jangan diusap, jangan diusap, karena di situ ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i kemudian melanjutkan, wala uhibbu hadza kulluhu fi rukbatayhi bal uhibbu an takuna rukbatahu mustatirataini bi thiyabi. Adapun lutut, maka aku tidak suka kecuali kalau ditutup. Ya, kalau dibuka ya enggak. Jadi ditutup, karena memang lutut, kalau menurut Imam Syafi'i lutut, siapa yang masih ingat? Lutut menurut Imam Syafi'i aurat atau tidak? Bukan? Lutut aurat atau tidak? Tidak. Jadi sampai batas lutut
sebelum lututnya. Ini aurat. Kalau lutut tidak masuk. Tapi kata beliau, aku lebih suka kalau ditutup lututnya. Ya. Wala uhibbu an yukhaffifa an rukbatayhi min ath-thiyabi syai'an. Dan aku tidak suka kalau seandainya mungkin di daerah lututnya itu dia tutupnya sedikit saja, misalnya jangan terlalu ditutup semuanya, dia cuma tutup sedikit saja, pakai celana pendek tapi dia tertutup ke bawah sedikit, agak sedikit tertutup lututnya. Aku juga tidak suka dibuat seperti itu, lebih baik juga ditutup semuanya, ya, lebih baik ditutup semuanya. Li'anni la a'lamu ahadan amara bil infidha' bil ifda'i bi rukbatayhi ilal ard, karena tidak ada satupun riwayat dan juga tidak ada pendapat ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'in, ya, dia bilang tidak ada satupun ulama yang mengatakan mengosongkan lutut atau pokoknya maksudnya menghilangkan penghalang, tidak ada yang berpendapat begitu. Jadi kalau ditutup, nah ini dia lebih suka. Jadi tidak ada satupun yang memerintahkan untuk ditutup. Jadi kalau misalnya ditutup, ya tidak masalah, itu lebih aku sukai, gitu ya. Wa uhibbu idza lam yakunir rajul mutakhaffifan an yufdi biqadamayhi ila al-ardi wa la yasjudu munta'ilan. Dan aku suka jika seseorang sujud dalam keadaan kedua kakinya, telapak kakinya kosong, tidak ada penghalang, tidak pakai kaos kaki. Wa la yasjudu munta'ilan, dan juga tidak boleh sujud pakai sendal. Kalau ada sendal antum mau sujud pasti terhalang, maka jangan sujud dengan sendal. Fatahulun na'lani baina qadamayhi wal ard, ya, sehingga sandal itulah yang akan menghalangi kedua kakinya menyentuh bumi. Fa idza afdha bi rukbatayhi ilal ard, ya, aw satara qadamayhi minal ardi fala syai'a alaihi. Tapi kalau seandainya dia menutup kedua lututnya dan kedua kakinya dengan sesuatu, maka tidak mengapa. Kalaupun lutut dan kedua kakinya ditutup, ini perhatikan baik-baik, ya. Kalau antum sholat pakai kaos kaki, kata Imam Syafi'i tidak mengapa. Li'annahu qad yasjudu munta'ilan mutakhaffifan wala yufdi biqadamayhi ilal ard, ya. Jadi tidak mengapa kalau dia sujud dengan pakai kaos kaki, namun kalau seandainya menghalangi sama sekali pakai sendal dan itu menghalangi, maka ini tidak boleh karena kaki tidak menyentuh bumi, kaki tidak menyentuh lantai. Wala yufdi biqadamayhi ilal ard, ya. Namun masalah ini tentunya Imam Syafi'i mengatakan tidak lebih baik tidak, ya. Jangan pakai kaos kaki yang mungkin tidak langsung menyentuh bumi. Tapi kalau dia mau pakai tidak ada masalah. Dan kadang-kadang orang pakai sendal pun sendal yang memang ringan, sendal yang tidak sampai menghalangi kakinya menyentuh tanah atau lantai. Ini pembahasan tentang sholat pakai sendal sudah pernah kita bahas, ya. Sholat pakai sendal boleh. Rasulullah pernah pakai apa? Sholat pakai sepatu dan kemudian setelah itu dibuka. Ini kalau seandainya antum sholat dalam keadaan antum safar misalnya lalu pakai sendal atau sepatu, maka tidak ada masalah. Cuman yang penting kakinya itu langsung menyentuh lantai, ya. Kalau kita sholat pakai sepatu juga tetap menyentuh tanah atau lantai. Namun kata Imam Syafi'i lebih baik kalau seandainya dia buka. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan tentang masalah ini, tentang menyentuhkan anggota sujud kita ke bumi ini, ada dua pembahasan atau dua pendapat. Yang pertama, kata beliau,
an yakuna alaihi an yasjuda ala jami'i a'dha'i allati amarathu bisujud atau amartu bisujud 'alaiha. Pendapat yang pertama adalah seseorang ketika dia sujud hendaklah dia sujud dengan seluruh anggota sujudnya sebagaimana yang diperintahkan untuk meletakkan semua anggota sujudnya. Wa yakunu hukmuha ghairu hukmil wajhi fi anna lahu an yasjuda 'alaiha kullaha mutaghattiyatan fatujzi'u. Dan hukum untuk sujud dari seluruh anggota sujud ini semuanya sujud sujud pakai penghalang boleh kecuali wajah yang tidak boleh ada penghalang. Kalau semuanya boleh ada penghalang. Lianna isma sujud yaqa 'alaiha wa in kanat mahulan dunaha bi syai'in. Faman qala hadza qala in taraka jabhatahu falam yuqi'aha al-ard wa huwa yaqdiru 'ala iqa'ihi al-ard falam yasjudu kama idza taraka jabhatahu falam yuqi'aha al-ard wa huwa yaqdiru 'ala dzalika falam yasjud wa in sajada 'ala dhahri kaffaihi lam yajzihi. Karena intinya kenapa kita harus mengatakan bahwa dahi ini harus menyentuh bumi, karena ini adalah yang sangat ditekankan. Adapun yang lain kayak seperti tangan, lutut dan kaki ini tidak ada sama sekali penekanan. Jadi yang ditekankan itu masalah dahi saja. Jadi kalau dia sujud dan tidak menyentuhkan dahinya atau wajahnya ke bumi, maka ini tidak sah. Beda dengan yang lainnya. Yang lainnya tetap sah. Lianna sujud ala butuniha wa kadzalika in sajada ala hurufiha. Jadi kalau dia sujud dengan kedua telapak tangannya dan kedua lututnya dengan kedua kakinya dan tetap menyentuhkan ke bumi, itu tetap dianggap sujud, ya, tetap dianggap sujud. Wa in masal arda bi ba'di yadayhi asabi'ihima aw ba'dihima aw rahatayhi aw ba'dihima aw sajada ala ma'ada jabhatahu mutaghatiyan ajza'ahu wa hakadha hadha fil qadamaini war rukbataini. Dan kalau seandainya dia sujud dan seluruh anggota sujudnya itu menyentuh bumi dengan kedua tangannya atau dengan salah satunya saja atau dengan sebagian telapak tangannya, anggota daerah telapak tangannya sebagian saja atau dan sebagiannya saja, ini dikatakan tetap sujud mutaghatiyan ma'ada jabhatah, kecuali dahi, ya. Yang lain itu sah walaupun dia menyentuhkan sebagiannya, ya, atau dia tutup sebagiannya, ini tetap sah. Atau dia tutup semuanya juga tetap sah. Dua telapak tangan dia tutup, dua lutut dia tutup, dua kaki ditutup, artinya ada penghalang, tetap dianggap sah. Wa hadza madhhabun yuwafiqul hadis. Dan madhab yang ini, pendapat yang ini sesuai dengan hadis. Ini yang pertama. Jadi yang pertama inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, annahu idza sajada ala jabhatihi aw ala syai'in minha duna ma siwaha ajza'a. Yang pendapat kedua, kalau seandainya dia sujud dengan dahinya atau di atas sesuatu duna ma siwaha ajza', dia sujud dengan menutup dahinya. Ini dahinya tertutup. Walaupun dahinya tertutup dianggap sah. Yang pendapat pertama, dahi tidak boleh tertutup utuh. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi beliau bawakan pendapat yang lain. Ini adalah pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa kalau meletakkan dahi, pokoknya dia letakkan dahinya walaupun ini ada penghalang, itu tetap sah. Li'annahu innama qasada bisujudi qasada al-wajha ta'abbudallah ta'ala. Karena dia ketika sujud, wajahnya itu benar-benar sudah turun ke bawah, ke bumi. Jadi dia melakukannya karena bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
mau dahinya langsung menyentuh lantai bumi atau tidak, tetap sudah dianggap sujud. Wa anna Rasulullah qala sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dengan dalih bahwasanya ketika sujud sahwi itu kita membaca apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu, telah sujud wajah. Jadi mau wajah sujud tidak disebutkan di situ harus menyentuh dahinya. Wa annahu amara bi kashfil wajhi wa lam ya'mur bi kashfi rukbatin wala qadamin walau anna rajulan hawa yasjuda. Ini sudah di luar dari pembahasan itu. Ini kita lewat saja. Sudah bunyi azan ya, masyaallah. Sedikit lagi. Poin selanjutnya, ini pembahasan yang lain. Wa annahu amara bi kashfil wajhi wa lam ya'mur bi kashfi rukbatin. Dan Nabi SAW pernah memerintahkan untuk membuka wajah. Wa lam ya'mur bi kashfi rukbah, dan Nabi tidak menyuruh untuk membuka apa-apa yang menghalangi lutut. Wala qadam, dan Nabi juga tidak memerintahkan untuk membuka sesuatu yang menghalangi kaki. Walau anna rajulan hawa liyasjuda, maka seandainya seseorang sujud, dia turun sujud, fasaqata ala ba'di jasadihi, sehingga dia jatuh, ya maksudnya dia turun sujud tapi turun sujudnya ini sampai kayak seperti jatuh, sehingga sebagian badannya menyentuh bumi. Tsumman qalaba ala wajhi, lalu kemudian misalnya dia terlentang, jatuhnya terlentang. Famasat jabhatuhul arda lam ya'tadda bihadza sujud. Ya. Sehingga kemudian kalau seandainya wajahnya menyentuh tanah, famasat jabhatu, dahinya itu menyentuh tanah, sedikit saja menyentuh tanah, lam ya'tadda bihadza sujud. Ya. Tidak dianggap sujud ini, walaupun dahinya menyentuh tanah. Karena orang yang seperti ini tidak dianggap sujud karena memang dia jatuh. Jadi bukan niatnya mau sujud. Jadi kalau orang dikatakan sujud, ya dengan hatinya dia sujud, artinya wajahnya yang memang sujud, bukan masalah dahi. Bukan masalah dahi maksudnya di sini. Jadi kalau orang dia mau turun sujud tapi dia jatuh, ya, jatuh dalam kondisi misalnya terlentang, walaupun dahinya terkena, tidak dianggap sujud ini. Li'annahu lam yuridhu, karena dia tidak menginginkan untuk sujud sebenarnya. Walau in qalaba yuriduhu famasat jabhatul ardu ajza'a sujud. Dan kalau seandainya dia jatuh tapi dia niatkan bahwa yang ketika dahinya menyentuh tanah itu dia niatkan, maka itu dianggap sujud. Ya, kalau pembahasannya dia tidak menginginkan atau tidak meniatkan, maka itu tidak dianggap sujud. Wa hakadha law hawa ala wajhi la yuridu sujudan fa waqa'a ala jabhati lam yatadda bihadza lahu sujud. Demikian juga demikian juga kata beliau, kalau seseorang sujud dengan wajahnya, dahinya menyentuh tanah tapi niatnya bukan sujud, maka tidak dianggap sujud. Walaupun dahinya menyentuh tanah, bumi ini, tapi kalau niatnya bukan sujud, tidak dianggap sujud. Nah, ini beliau Imam Syafi'i membawakan pendapat yang lain. Walaupun beliau punya pendapat yang pertama, beliau mengatakan yang pertama lebih sesuai dengan hadis. Memang seperti itu karena hadis yang sebelumnya, ya, disebutkan riwayatnya adalah menyentuhkan apa? Dahi. Adalah menyentuhkan dahi, sebagaimana tadi yang sudah dibacakan. Ini
ujungnya tinggal sedikit ya, pembahasan tentang bagaimana sujud dalam bab ini masih berkaitan, tapi sudah ini kayak seperti diulang lagi. Jadi kita lanjut ke bab berikutnya, babut tajafi fi sujud. Ke dalam keadaan sujud, bentuk sujud kita itu bagaimana? Kalau tadi dari atas ya, bagaimana bentuknya dan apa yang harus disentuhkan ke bumi sudah. Sekarang ketika sujud, posisi badan kita ini seperti apa? Posisi badan kita. Apakah tangan dibuka lebar atau tidak? Di sini babnya saja beliau mengatakan at-tajafi fi sujud, tangan dibuka lebar. Ya, tangan dibuka lebar ketika sujud. Kaki di belakang dirapatkan. Kalau menurut Imam Syafi'i, kaki itu rapat. Dan pembahasan di sini Imam Syafi'i menjelaskan kalau seorang laki-laki ketika sujud tangannya dibuka, badannya itu lurus dan kakinya agak diangkat, perut diangkat. Ini secara singkat ya, karena waktunya udah mau habis. Perut diangkat, tidak boleh nempel. Dada diangkat, tidak boleh nempel ke kaki, tidak boleh nempel sampai ke paha, harus diangkat. Posisi harus naik, tangan dibuka, kaki rapat. Sementara kalau perempuan, menurut beliau sujudnya itu tangan dirapatin, tangan dirapatin. Sebenarnya yang seperti ini tidak ada dalilnya, tapi kata beliau beliau berdalil dengan hadis-hadis yang umum tentang wanita itu harus berusaha untuk kayak seperti menutup diri. Jadi tidak seperti laki-laki dibuka. Memang tidak ada dalil khusus yang menjelaskan begitu setahu saya. Dan memang di sini juga Imam Syafi'i menyebutkan di sini tidak ada dalil tangan untuk perempuan, kaki dan tangan harus dirapatin. Kemudian mohon maaf untuk bokongnya ya, pantatnya ini harus agak turun ke bawah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki diangkat kayak seperti lurus ke atas. Ya, itu secara singkat ya ketika kita sujud. Ya. Kalau dalil tentang membuka tangan itu untuk laki-laki ada, tapi kalau merapatkan itu malah tidak ada. Ya. Hadisnya adalah hadis yang pertama dari Sa'ad Abu Humaid Ibnu Sa'ad As-Sa'idi, anna Rasulullah kana idza sajada jafa baina yadayhi. Beliau kalau sujud tangannya dibuka. Ini ya. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan yura bayadu ibtaihi, sampai kelihatan putih ketiaknya, mimma yujafi badana, karena saking membukanya tangan beliau. Ya, tangan beliau. Kalau antum sujud sendiri nggak apa-apa, ini buka tangan lebar. Tapi kalau dalam sholat jamaah jangan terlalu lebar-lebar. Ya, jangan terlalu semangat. Ini sunnah saja. Hukum sunnah. Antum terlalu semangat sampai antum sikut orang misalnya, antum zalim lagi malah ya di dalam sholat. Apalagi kalau bau tidak sedap, itu jangan sampai dibuka lebar-lebar, bahaya, bisa pingsan nanti, mengganggu. Satu, zalim sudah nyikut orang. Dua, zalim bau ketiak ya. Nah, jadi ini dalilnya. Adapun untuk para wanita, kata beliau penjelasannya adalah didempetkan, dirapatkan. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah adzan. Nanti setelah ini setelah Isya mungkin ada kelanjutan sedikit tentang zikir dan doa yang dibaca di dalam sujud. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.